Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-224. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi, perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Kunci Biru chapter yang ke-224 berjudul Isi Job. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah tugas yang mudah atau pekerjaan yang mudah. Judul tersebut sebenarnya sudah cukup menggambarkan mengenai apa saja yang nantinya akan terjadi pada chapter terbaru ini. Di mana di dalam prosesnya, Raichi pun akan mendapatkan sebuah tugas penting untuk bisa menghentikan sekaligus mengacaukan skema permainan super cepat yang dilakukan oleh para pemain dari tim Uber. Singkat cerita, setelah pada chapter sebelumnya Isagi berhasil menghentikan Baro dan juga mendapatkan sebuah petunjuk singkat dari Master Noel Noah mengenai jati diri dari seorang Marco Snuffy dan sedikit rahasia di balik kekuatan Snuffy. Maka di momen yang sama itu, Isagi pun akhirnya berhasil menemukan sebuah jawaban tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya dan bagaimana cara dirinya bisa menghentikan pergerakan dari Marco Snuffy. Di mana pada halaman tersebut, Isagi pun seketika langsung berteriak dan juga berlari menuju ke arah Raichi, serta tanpa pikir panjang dia pun mulai berkata seperti ini kepada Raichi. "Woi Raichi, apa kau sudah siap untuk mati?" Mendengar pertanyaan itu dari Isagi, Raichi pun seketika langsung tersenyum. Karena di momen ini dia pun sebenarnya sudah sadar bahwa Isagi Oji pasti memiliki sebuah rencana. Hingga di saat yang bersamaan itu, Isagi pun kembali melanjutkan perkataannya lagi. "Tolong jagalah Marco Snuffy dengan ketat dan ajaklah Snuffy berduel 1 lawan 1 denganmu." Menyaksikan respon dan jawaban dari Isagi itu, Raichi pun kini malah langsung terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa di momen ini Isagi memintanya melakukan sebuah hal yang sangat mustahil sekali untuk bisa dilakukan. Mengingat sejak pertandingan ini dimulai, Raichi pun sebenarnya sudah berusaha untuk terus menjaga Marco Snuffy walaupun pada akhirnya selalu gagal. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Raichi dan meningkatkan rasa percaya dirinya, maka pada panel berikutnya, Isagi pun langsung menjelaskan semua rencananya itu dengan sangat detail sekali. Yaitu tugas dari Jinggo Raichi adalah untuk menjaga Snuffy, namun menggunakan sebuah taktik sepak bola yang disebut dengan protaktor. Di mana taktik marking ini dilakukan dalam radius 2 meter dan dalam area jangkauan berbentuk setengah lingkaran. Jadi dengan cara itu, maka Raichi pun memiliki waktu dan juga jarak cukup ideal untuk bisa langsung bergerak ketika Snuffy mencoba untuk melarikan diri. Tentu saja jika dijelaskan seperti ini, kami yakin kita semua pasti akan bingung. Oleh karena itu, untuk mempermudah penafsirannya, maka kalian bisa lihat langsung saja sebuah gambar yang sudah kami tampilkan di layar mengenai visualisasi dari taktik protaktor ini. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Isagi pun kembali melanjutkan semua penjelasannya lagi. "Dengar, aku tahu jika Snuffy adalah lawan yang sangat kuat. Oleh karena itu, kau tidak perlu memaksakan dirimu untuk bisa merebut bola itu dari kaki Snuffy. Karena yang perlu kau lakukan hanyalah terus menjaga Snuffy, serta tidak membiarkan bergerak dengan sesuka hatinya. Dan menurutku, hanya kaulah satu-satunya orang yang mampu melakukan hal itu. Karena pada dasarnya, kaulah pemain andalan kami yang memiliki stamina tidak terbatas, serta jiwa bertarung paling besar. Jadi anggaplah saja ini sebagai kesempatanmu untuk bisa mendapatkan kursi utama di dalam tim Bayern Munchen. Mengingat jika kau sampai gagal melakukan tugas itu, maka secara otomatis kau pun akan menjadi bahan tertawaan dari semua orang yang ada di seluruh dunia. Begitupun sebaliknya, di mana jika pada akhirnya kau mampu membatasi pergerakan dari Marco Snuffy, maka nama dari Jinggo Raichi seketika akan diingat dan juga dikenang oleh para penonton di seluruh dunia." Scene pun kini berpindah. Setelah menjelaskan semua rencananya kepada Raichi, maka di saat yang bersamaan itu, peluit tanda dimulainya pertandingan pun akhirnya kembali dibunyikan dan pertandingan pun kembali dilanjutkan melalui sebuah lemparan bola yang dilakukan oleh Drogo menuju ke arah Nico Iki. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, Nico pun kembali mengoper bola lemparan tersebut kepada Drogo lagi. Serta tanpa pikir panjang, Drogo pun langsung menyambung operan dari Nico Iki dengan sebuah umpan jauh yang diarahkan menuju kepada Marco Snuffy.
Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Raichi pun tidak bisa tinggal diam. Hingga di momen ini, Raichi pun dengan cepat akhirnya langsung berlari menuju ke arah Snuffy dengan niat untuk menjaganya dan juga menutup jalur berlarinya menggunakan taktik yang sebelumnya sudah direncanakan. Walaupun pada awalnya Snuffy memandang Raichi hanya sebelah mata dan juga menganggapnya sebagai pemain figuran saja, namun kenyataannya sebuah hal yang sangat berbanding terbalik seketika malah langsung terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen itu, ternyata Raichi mampu mengimbangi semua pergerakan dari Marco Snuffy, dan dia pun berhasil memaksa Snuffy untuk berlari menuju ke arah yang berlawanan, serta menjauhi area kotak penalti. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Snuffy pun seketika langsung sadar bahwa pergerakan dan juga gaya permainan dari Jingo Raichi saat ini sudah berubah dengan drastis setelah dirinya berbicara dengan Isagi Oichi. Bahkan di momen ini, pilihan permainan dari Snuffy pun menjadi sangat terbatas. Mengingat Snuffy sudah tidak bisa bergerak dengan bebas dan dia pun tidak bisa mengoper bola itu lagi kepada Baro. Oleh karena itu, untuk bisa lepas dari penjagaan ketat Raichi, maka pada panel berikutnya Snuffy pun langsung berubah gaya permainannya lagi menjadi bertipe ofensif. Di mana di dalam praktiknya, Snuffy pun akhirnya mulai berlari menuju ke sisi sebelah kanan lapangan, serta dia pun langsung melakukan beberapa gerakan tipuan untuk bisa lepas dari Raichi. Tapi sayangnya kali ini Snuffy lah yang harus dibuat kecewa. Karena tidak peduli seberapa banyak dia mencobanya, faktanya pada duel 1 lawan 1-nya itu, Snuffy pun tidak mampu mengalahkan dan lepas dari penjagaan Jingo Raichi. Nah, melihat semua hal itu dari kejauhan, Isagi pun kini langsung tersenyum. Karena berkat adanya Raichi, maka tugas dan juga beban dari Isagi Oichi kini mulai berkurang sedikit. Hingga pada panel itu, Isagi pun langsung membuat sebuah prediksi bahwa satu-satunya cara Snuffy bisa lepas dari penjagaan Raichi adalah dengan cara mengoper bola itu kepada Nikoiki ataupun kepada Lorenzo. Dan jika hal itu sampai terjadi, maka Isagi pun masih memiliki waktu yang cukup untuk bisa berlari menuju ke arah mereka berdua. Semua monolog singkat dari Isagi tersebut pun berjalan dalam tempo yang sangat cepat. Sampai pada momen berikutnya, semua hal yang sebelumnya sudah diperkirakan oleh Isagi Oichi kini menjadi kenyataan. Di mana Snuffy pun akhirnya langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Lorenzo yang saat itu sedang dijaga dengan ketat oleh Michael Kaiser. Wow, luar biasa banget ya. Lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya, Isagi dan juga Kaiser memiliki pemikiran yang sama. Hingga berkat adanya kehadiran Kaiser tersebut, maka pergerakan dari Lorenzo pun menjadi sedikit terlambat dan Isagi pun akhirnya mampu melompat lebih dulu untuk memotong jalur umpan tersebut. Walaupun untuk sementara waktu serangan dari tim Uber bisa dikendalikan, namun pada panel berikutnya, kini semua harapan untuk bisa menghentikan pola serangan cepat dari tim Uber seketika menjadi runtuh. Karena tepat setelah Isagi mendarat di tanah, maka di saat yang bersamaan itu, Aiku pun langsung muncul tepat di samping Isagi Oichi, serta dia pun segera merebut bola itu dengan cepat dari kaki Isagi. Tidak hanya itu, karena masih pada panel yang sama ini, Aiku pun segera mengoper bola itu lagi menuju ke arah Marco Snuffy. Serta tanpa pikir panjang, Snuffy pun seketika langsung menendang bola itu menuju ke area kosong yang ada pada sisi sebelah kanan lapangan. Di mana pada posisi itu, ternyata terdapat King Baro yang sudah mampu meloloskan dirinya dari penjagaan ketat para pemain Bayern Munchen. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Isagi pun seketika langsung terkena mental. Karena meskipun semua rencananya sudah disusun dengan sangat matang, tapi ternyata otak dan juga kemampuan metavision milik Snuffy berhasil membaca satu langkah di depan Isagi Oichi. Hingga di momen itu, Baro pun langsung berlari dengan cepat menuju ke arah gawang dari tim Munchen dengan niat untuk mencetak gol yang keduanya. Disinilah momen menarik berikutnya terjadi. Karena tepat ketika Baro sudah mulai mendekat, kini giliran Gaga Marula yang berhasil masuk ke dalam mode flow-nya juga. Serta di saat yang bersamaan, dia pun mulai berkata kepada Isagi, "Isagi, kau ini bukanlah pemain yang gagal. Karena berkat semua rencanamu itu, sekarang jalur tembakan dari Baro menjadi semakin menyempit. Berdasarkan semua hal itu, maka entah kenapa aku pun merasa sangat percaya diri bahwa aku pasti bisa menghentikan tembakan dari Baro." Hingga tepat di akhir halaman ini, terlihat sebuah tulisan besar yang bunyinya sebagai berikut. Pertarungan 1 lawan 1 antara si Raja Rimba alias Baro melawan makhluk buas alias Gagamaru seketika langsung dimulai. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, Gagamaru dijuluki sebagai makhluk buas karena semasa hidupnya dia selalu tinggal sendirian di tengah hutan. Jadi sejak Gagamaru masih kecil, dia pun sudah terbiasa untuk bermain dengan para binatang buas lain yang ada di alam liar. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam pertandingan ini
Gagamaru The Feral One akhirnya mampu menjinakkan si Raja Rimba. Wow, menarik banget ya. Itulah semua bocoran alur cerita lengkap dari manga Kuchibiru chapter yang ke-224. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam.